Kisah berfokus pada seorang pria bernama Rahul yang sedang memegang skop. Lalu, dia pun berpikir bahwa di usianya yang ke-40 tahun, biasanya seseorang akan mengalami hal yang mengejutkan. Rahul sendiri adalah anak yatim piatu sejak kecil. Dia dirawat oleh nenek dan kakeknya. Saat ini, Rahul bekerja sebagai penjual manisan di salah satu mal di kota Mumbai. Di sisi lain, saking sayangnya sang kakek terhadap Rahul, setiap detik dan menit, kakek selalu mengawasinya. Itulah salah satu alasan mengapa hingga di usianya yang ke-40 tahun, Rahul belum menikah. Kakek sendiri sangat ngefans kepada salah satu pemain kriket India bernama Sachin. Bahkan, di ulang tahunnya yang ke-100, Rahul menghadiahkan stik kriket yang langsung ditandatangani oleh pemain favoritnya. Kemudian, Rahul sangat senang karena dua temannya mengajak berlibur selama 2 minggu ke Goa. Tapi seperti yang kita tahu, sang kakek pasti tidak akan mengizinkan Rahul pergi. Saat itu, kakek sedang fokus menonton pertandingan tim kriket India favoritnya. Dia sangat antusias karena jika Sachin berhasil memukul bola, maka ini akan menjadi rekor ke-100-nya. Namun ternyata, Sachin gagal memukul bola, sehingga rekor itu tidak tercapai. Tiba-tiba, nenek berteriak. Rahul mencoba menenangkannya karena menurutnya ini hanyalah sebuah pertandingan. Namun, ternyata nenek bukan berteriak karena hal itu, melainkan karena sang kakek tersedak parah lalu meninggal saat itu juga. Rahul sangat sedih atas kepergian sang kakek, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lega karena akhirnya bisa pergi kemana saja tanpa ada yang melarangnya. Rahul pun berpamitan kepada sang nenek untuk mengembara. Namun sebelum pergi, nenek memintanya untuk menebar abu kakek di Sungai Rameswaram sebagai permintaan terakhir. Sebagian abu juga akan ditebarkan nenek di Sungai Gangga. Temannya yang melihat peta mengatakan bahwa Sungai Rameswaram berada di ujung India, berlawanan arah dengan tujuan mereka ke Goa. Namun, mereka punya ide untuk menenggelamkan abu itu di wilayah Goa, karena menurut peta, air sungai akan mengalir ke Rameswaram. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga setuju dengan rencana itu. Namun, sebelum pergi, masalah muncul ketika mereka tahu bahwa nenek akan ikut mengantar Rahul sampai ke stasiun. Untuk mengelabui nenek, Rahul akan pergi dengan kereta, sedangkan dua temannya menggunakan mobil agar nenek tidak curiga. Singkat cerita, Rahul sudah berada di stasiun. Nenek tiba-tiba terkejut karena Rahul akan pergi menggunakan kereta bernama Chennai Express. Dikira nenek tidak tahu, ternyata ia sangat paham bahwa kereta ini tidak menuju Rameswaram. Rahul kemudian beralasan dengan kata-kata yang berbelit-belit, yang membuat nenek mulai ragu dengan cucunya itu. Seketika, nenek pun tidak percaya pada siapapun, bahkan pada Rahul sekalipun. Di dalam kereta, Rahul berencana bertemu kedua temannya di stasiun selanjutnya. Singkat cerita, setelah sampai di stasiun yang dimaksud, kedua teman Rahul sudah tiba dan menunggu untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil. Namun, Rahul ceroboh karena meninggalkan abu sang kakek di dalam kereta. Setelah sadar, ia pun berlari mengejar abu tersebut, sementara kereta perlahan sudah kembali berangkat. Namun, saat hendak turun, seorang wanita berlari karena ia ketinggalan kereta, sehingga ia menolong wanita itu terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah menolong wanita ini, Rahul yang baik hati tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pria bertubuh gempal yang juga ketinggalan kereta. Lagi-lagi, ia pun menolong pria itu. Namun, ternyata tidak hanya satu pria, melainkan ada 4 pria berbadan besar. Saat itulah Rahul menyadari bahwa dirinya sudah jauh dari stasiun dan tidak mungkin melompat. Wanita ini bernama Meenama, berasal dari India Selatan. Keempat pria tadi juga bersamanya. Rahul kebingungan dengan percakapan mereka karena bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Tamil,
bahasa khas India Selatan. Rahul pun segera menghubungi dua temannya dan memberitahu bahwa ia terjebak di kereta gara-gara menolong orang-orang ini. Meski dalam keadaan terjebak, Rahul sedikit senang karena di hadapannya ada wanita cantik. Ia pun mulai memuji-muji Meenama, bahkan berpikir bahwa wanita itu menyukainya. Namun, yang tidak Rahul ketahui, ternyata Meenama mengerti bahasa Hindi. Rahul pun kaget ketika Meenama membalas nyanyiannya. Melalui kata-kata yang dilantunkan dalam sebuah lagu, Meenama memberi isyarat bahwa keempat pria ini ingin menculiknya. Ia meminta bantuan Rahul dan agar tidak menimbulkan kecurigaan, Rahul harus segera pergi ke toilet. Di depan toilet, mereka berdua berkenalan. Meenama meminta tolong untuk meminjam ponsel Rahul. Namun, tiba-tiba keempat pria tadi memergoki mereka. Salah satu pria merebut ponsel Rahul dan melemparkannya keluar dari kereta. Rahul tidak terima, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah gemetar dan ketakutan. Beberapa saat kemudian, seorang kondektur datang menagih tiket. Keempat pria ini tidak mengerti bahasa yang digunakan kondektur. Melihat situasi itu, Rahul memberikan tiket dan melalui sebuah lagu, ia mencoba memberi isyarat bahwa keempat pria tersebut adalah penjahat yang ingin menculik wanita ini. Kondektur pun mengerti dan segera berteriak. Namun, di luar dugaan, Rahul yang sempat bangga atas usahanya tidak menyangka bahwa kondektur justru dilempar keluar dari kereta oleh mereka. Setelah kejadian itu, Rahul terheran-heran ketika Meenama mulai memerintah para penculik, dan mereka semua patuh kepadanya. Meenama pun akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya mereka adalah anak buah ayahnya, yang merupakan seorang pemimpin mafia dan orang paling ditakuti di desanya. Keempat pria itu ditugaskan untuk mencarinya karena ia kabur dari perjodohan dengan seorang pria bernama Tanga Bali. Itulah sebabnya Meenama dikejar-kejar oleh mereka. Namun, setelah mendengar cerita itu, Rahul sama sekali tidak merasa simpati. Justru, ia marah-marah karena kehilangan ponselnya dan gagal pergi berlibur bersama kedua temannya. Singkat waktu, sampailah mereka di stasiun berikutnya. Rahul yang terbangun dan masih kesal berniat melaporkan semua kejadian ini kepada polisi stasiun. Namun, ternyata Rahul telah salah langkah karena polisi tersebut berpihak kepada ayah Meenama. Rupanya, wilayah ini sudah termasuk dalam kekuasaan ayahnya. Rahul pun mengungkapkan bahwa ia seharusnya menaburkan abu mendiang sang kakek, tetapi kini malah terjebak bersama Meenama dan anak buahnya, yang tidak akan melepaskannya begitu saja. Rahul meminta tolong agar dibebaskan, dan Meenama setuju untuk membantu, asalkan ketika sampai di stasiun terakhir, Rahul harus menganggukkan kepala terhadap apapun yang dikatakan ayahnya, meskipun ia tidak mengerti bahasa mereka. Kereta akhirnya berhenti, meskipun bukan di tempat yang seharusnya. Rahul melihat banyak orang yang ternyata merupakan seluruh anak buah ayah Meenama yang menyambut kedatangannya. Ayah Meenama pun muncul dengan wajah marah. Sang ayah langsung memarahi Meenama karena ia sudah berkali-kali mencoba kabur. Namun, Meenama berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya mencintai satu pria, yaitu Rahul. Karena sandiwara ini telah direncanakan sebelumnya, Rahul pun ikut menganggukkan kepalanya. Namun, bukannya dibebaskan, ia justru diangkat dan diarak oleh semua orang di sana. Meenama kemudian mengaku kepada Rahul bahwa ia telah berbohong kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa mereka saling mencintai. Setibanya di desa, Rahul sadar bahwa dirinya berada di lingkungan orang-orang berbahaya. Namun, karena sudah terlanjur, ia memilih bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri.
Rahul mencoba mengingat nomor ponsel teman-temannya, tetapi tidak satu pun yang ia ingat, sehingga pelariannya menjadi semakin sulit. Tiba-tiba, Durgeswara, salah satu orang kepercayaan ayah Meenama, datang. Rahul, yang salah tingkah, pun meminta secangkir kopi. Saat itu, ia melihat sebuah kesempatan dan menuliskan pesan agar Meenama menemuinya di gudang. Namun, kertas yang ia lempar salah sasaran dan berpindah dari tangan ke tangan, sehingga yang datang ke gudang bukan hanya Meenama, tetapi juga banyak orang lain. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba datang seorang polisi kenalan Durgeswara. Dari topinya, terlihat bahwa ia adalah orang Punjabi, yang berarti ia berbicara dalam bahasa yang sama seperti Rahul. Mereka pun mengobrol, dan Rahul menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tiba-tiba datang sosok pria tinggi besar yang ternyata adalah Tangabali, pria yang akan menikahi Meenama. Setelah mengetahui bahwa Meenama datang bersama seorang pria, sang ayah tidak bisa berbuat banyak karena takut Meenama akan kabur lagi jika dipaksa menikah dengan Tangabali. Tangabali merasa dipermalukan karena pernikahan sudah dekat. Tetapi Meenama malah memilih pria lain. Ia pun menghampiri Rahul dan berkata, "Jika kau pria sejati, maka bertarunglah denganku. Jika kau menang, Meenama adalah milikmu." Rahul, yang tidak mengerti bahasa mereka, hanya mengangguk-angguk tanpa tahu artinya. Polisi Punjabi itu baru sempat menjelaskan bahwa Tangabali sebenarnya menantang Rahul untuk berkelahi. Mendengar hal itu, Rahul pun panik. Saat malam tiba, ia semakin khawatir dan tidak ingin babak belur dihajar oleh Tangabali. Namun, Meenama menenangkannya dan meminta Rahul bersikap biasa saja agar tidak terlihat ketakutan. Pada saat waktu yang sudah ditentukan, Meenama akan segera membawa Rahul pergi. Namun, seorang wanita tiba-tiba menggoda Rahul, dan mereka pun menari serta bernyanyi. Pada saat yang sama, Meenama sudah bersiap untuk melarikan Rahul, serta tak lupa membawa abu mendiang kakeknya. Namun, karena terlarut dalam suasana dan sempat minum minuman keras, Rahul pun mabuk dan mulai melantur kepada siapa saja yang ada di sekitarnya, termasuk Durgeswara. Semua rencana menjadi kacau ketika Tangabali sudah bersiap menghadapi Rahul, sementara Meenama hanya bisa terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa. Rahul kemudian mencoba mengalihkan perhatian semua orang dan menunjukkan aksinya dengan motor. Ternyata, ia sedang bersiap-siap untuk melarikan diri dari sana. Namun, karena masih dalam pengaruh alkohol, ia akhirnya terjatuh. Beruntung, seorang polisi membantunya dan membawanya ke sebuah ruangan untuk menyembunyikannya. Saat terbangun keesokan paginya, tiba-tiba terjadi guncangan seperti gempa bumi. Rahul yang ketakutan segera berlari keluar, dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa itu bukan gempa bumi, melainkan ia sedang berada di sebuah kapal di tengah lautan yang sangat luas. Ternyata, Rahul terjebak bersama para nelayan yang hendak menyelundupkan solar ke Sri Lanka. Tidak lama kemudian, polisi air yang sedang berpatroli datang dan melepaskan beberapa tembakan peringatan. Setelah dikepung, Rahul merasa senang karena berpikir dirinya akan selamat. Namun, ternyata ia juga ikut ditangkap karena disangka sebagai bagian dari kelompok nelayan tersebut. Meskipun Rahul mencoba membela diri dan mengatakan bahwa ia bukan bagian dari mereka, ia tetap ditangkap karena tidak bisa menunjukkan paspor kepada polisi. Tidak berhenti di situ, Rahul bahkan dicurigai membawa bahan peledak, sampai-sampai satuan khusus diturunkan untuk menyelidikinya. Setelah menjelaskan panjang lebar, Rahul mengatakan bahwa ia berasal dari sebuah desa dan sedang dalam perjalanan ke Rameswaram untuk menaburkan abu kakeknya.
Semua orang pun terkejut melihat Rahul kembali. Rupanya, polisi mengira bahwa Rahul adalah bagian dari keluarga Durgeswara. Semua orang yang ada di sana membenarkan hal itu, sehingga Rahul akhirnya dibebaskan oleh polisi. Namun, bukannya terbebas, ia malah kembali terjebak di desa tersebut. Orang-orang di sana pun sudah bersiap untuk mengeroyok Rahul. Dalam keadaan terpojok, Rahul melihat sebuah golok dan mendapatkan ide untuk menjadikan Meenama sebagai sandera. Hal itu membuat para preman tidak berani mendekat. Setelah berhasil mencapai mobil, mereka berdua pun segera melarikan diri. Sementara itu, Tangabali jatuh ke dalam kubangan, dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, Rahul dan Meenama akhirnya terhenti di sebuah danau. Mereka sempat berdebat karena mobil kesayangan ayah Meenama rusak parah. Tanpa mereka sadari, mobil itu tiba-tiba bergerak sendiri dan tercebur ke dalam danau. Kejadian ini membuat mereka saling menyalahkan, hingga akhirnya mereka memilih untuk pergi ke arah yang berlawanan. Dalam perjalanannya, Rahul bertemu dengan seorang pria kerdil dan bertanya arah menuju jalan raya. Namun, mereka tidak saling memahami, sehingga Rahul memilih untuk segera meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Rahul bertemu dengan sebuah truk pengangkut kayu dan meminta tumpangan. Sayangnya, kabar tentang seorang pria dari Mumbai yang kabur bersama Putri Durgeswara sudah menyebar luas di desa. Sopir truk itu pun menolak membantu Rahul karena takut disangka bekerja sama dengannya. Merasa putus asa, Rahul akhirnya memutuskan untuk kembali mencari Meenama. Tanpa diduga, Meenama ternyata sudah menunggu Rahul karena ia tahu bahwa Rahul tidak akan bisa pergi kemana-mana tanpa dirinya. Di dalam hatinya, Rahul bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan. Namun, alih-alih menganggukkan kepala, ia malah menggeleng-geleng, yang menurut warga desa berarti Rahul sangat mencintai Meenama. Ternyata, Meenama kembali berbohong dan berkata kepada warga desa bahwa mereka saling mencintai. Tetapi cinta mereka terhalang restu orang tua. Ia mengaku bahwa ia dan Rahul telah kawin lari. Warga desa yang baik hati pun merasa prihatin atas apa yang terjadi. Rahul dan Meenama akhirnya diperlakukan istimewa layaknya pengantin baru. Namun, ketika mereka berdebat, Rahul tanpa sengaja menyinggung tentang ibu Meenama. Ternyata, Meenama sudah tidak memiliki ibu. Rahul pun merasakan hal yang sama karena sejak kecil ia sudah yatim piatu. Namun, ia masih beruntung karena memiliki kakek dan nenek yang menyayanginya. Sayangnya, takdir berkata lain, karena sang kakek telah berpulang di usia 100 tahun. Rahul bertekad menaburkan abu sang kakek di sungai Rameswaram, tetapi sebelumnya ia sudah terlanjur berbohong kepada neneknya dan malah ingin berlibur ke goa bersama dua temannya. Akibatnya, ia kini terjebak di desa ini bersama Meenama. Setelah berbagi cerita yang mengharukan, mereka pun saling meminta maaf. Saat malam tiba, Rahul tidak ingin tidur di lantai, sehingga terpaksa Meenama pun tidur bersebelahan dengannya. Namun, tiba-tiba Meenama mengalami mimpi buruk dan tanpa sadar menendang Rahul. Keesokan harinya, kebetulan ada acara ritual desa di mana seorang suami harus menggendong istrinya menaiki anak tangga menuju kuil. Masyarakat desa percaya bahwa jika ritual ini dilakukan, maka ikatan pernikahan mereka akan semakin kuat. Mendengar hal itu, Rahul langsung menolak. Meenama pun mengejeknya, mengatakan bahwa pria seperti Rahul tidak akan mampu melakukannya. Dengan penuh semangat dan rasa gengsi, Rahul pun membuktikan kemampuannya. Saat melihat anak tangga yang dimaksud,
Ia mendadak sangat termotivasi. Ia pun dengan penuh tenaga menaiki 300 anak tangga tanpa terasa hingga hampir sampai di puncak. Mek Nama pun dibuat terkesan karena Rahul ternyata sanggup melakukannya. Si pendeta kemudian percaya bahwa Rahul adalah orang yang tepat untuk menjaga Mek Nama seumur hidupnya. Namun, Rahul yang tidak mengerti maksudnya hanya bersikap biasa saja. Pendeta itu lalu menyuruh Rahul untuk mengoleskan bindi di kening Mek Nama sebagai tanda penyempurnaan ritual. Rahul yang patuh pun melakukannya tanpa sadar. Sementara Mek Nama merasa tersipu karenanya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Rahul mulai muak dengan semua sandiwara ini. Ia pun marah-marah tanpa peduli dengan perasaan Mek Nama, lalu pergi meninggalkannya. Namun, di perjalanan, ia merasa bersalah karena meninggalkan Mek Nama sendirian. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali. Betapa terkejutnya Mek Nama ketika Rahul datang kembali, tetapi kali ini tidak sendirian. Tangabali dan pasukannya telah mengepung mereka. Warga desa pun menjadi bingung sekaligus khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti biasa, Rahul mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Melalui sebuah lagu, ia mencoba membuat rencana agar bisa menjadikan Mek Nama sebagai sandera. Namun, ternyata Tangabali mengerti bahasa Hindi dan membalasnya dengan nyanyian, sehingga rencana mereka gagal. Saat situasi semakin genting, tiba-tiba seorang bocah kecil berani menantang Tangabali. Ia lalu diikuti oleh seluruh warga desa yang menunjukkan keberanian mereka. Warga desa sama sekali tidak takut, bahkan memperingatkan Tangabali dan pasukannya agar tidak berbuat macam-macam di desa mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Rahul dan Mek Nama untuk segera melarikan diri. Namun, di tengah pelarian, Mek Nama memilih kembali karena Rahul telah melupakan abu mendiang kakeknya. Rahul pun terkesima dengan aksi Mek Nama. Akhirnya, mereka berdua kini benar-benar terbebas dari kejaran Tangabali. Sampailah mereka di sebuah terminal. Rahul pun membelikan tiket. Namun, Mek Nama menolak tiket itu dan sudah bulat tekad untuk ikut dengan Rahul. Dengan hikmat dan penuh penghayatan, Rahul melepas abu sang kakek di sungai Rameswaram, yang membuat Mek Nama begitu terkesan. Pada malam hari, Mek Nama memutuskan untuk tidak kembali ke rumah dan pergi sejauh mungkin karena ia tidak mau menikah dengan Tangabali. Mendengar hal itu, Rahul mencoba mengajaknya untuk tinggal di Mumbai, tetapi ajakan itu diucapkan dengan penuh keraguan. Mek Nama yang mengerti dan tidak mau merepotkan, memilih untuk pergi sejauh mungkin esok hari. Padahal, jika saja Rahul berani mengatakan bahwa ia mencintai Mek Nama, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Sepertinya, Mek Nama berharap Rahul mengatakan hal itu. Di perjalanan, terlihat Mek Nama kecewa dengan semua yang telah mereka lewati bersama. Sepanjang perjalanan, ia tertidur pulas hingga akhirnya terbangun dan kaget saat mengetahui bahwa Rahul membawanya kembali ke rumah ayahnya. Mek Nama pun khawatir karena Rahul bisa terbunuh di tempat ini. Rahul turun dari mobil dan dengan berani berbicara kepada Durgeswar tanpa menggunakan bahasa Tamil, yakin bahwa ayah Mek Nama pasti mengerti. Ia bertanya mengapa Durgeswar begitu keras terhadap putrinya. Rahul juga mengatakan bahwa jika benar Durgeswar adalah pemimpin para preman dan orang terbaik di desa ini, ia telah melupakan satu hal penting,
menjadi orang baik. Rahul mengatakan semua itu dalam keadaan sadar dan tidak mabuk seperti malam itu. Setelah mempertimbangkan segalanya dan karena ia peduli pada Meenama, Rahul memutuskan untuk bertarung dengan Tangabali demi membuktikan bahwa dialah yang pantas untuk Meenama. Terakhir, dengan penuh keyakinan, Rahul menyatakan bahwa ia sangat mencintai Meenama. Namun, tiba-tiba seseorang datang dan memukulnya hingga tersungkur. Pertarungan tak seimbang pun terjadi, di mana Rahul dikeroyok oleh para preman. Namun, ia kemudian bangkit dan mengambil skop seperti dalam adegan di awal film. Rahul pun menunjukkan kekuatan sebenarnya dan menghajar semua preman yang memukulinya. Tak lama kemudian, Tangabali turun tangan untuk bertarung. Sekali lagi, pertarungan tak seimbang terjadi karena Tangabali masih segar bugar, sedangkan Rahul sudah kelelahan setelah dihajar habis-habisan oleh anak buahnya. Namun, dengan segenap cinta dan keberanian, Rahul bangkit meskipun tetap saja ia tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Melihat kesempatan, Rahul mengambil golok dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, tiba-tiba Tangabali terbangun dan meminta pertarungan dihentikan. Ia sadar bahwa meskipun tubuhnya besar, nyali dan keberanian Rahul jauh lebih besar. Akhirnya, ayah Meenama mengakui bahwa Rahul adalah pria sejati. Meenama pun resmi menjadi miliknya, dan mereka akan segera menikah.